Oke, sekarang Ibu akan membahas tentang materi selanjutnya, yaitu tentang suhu dan perubahannya. Oke, sebelumnya kan kita kemarin sudah membahas ya, suhu itu apa, terus alat ukur untuk mengukur suhu itu apa. Nah, di sini kita akan bahas tentang skalanya. Skalanya adalah ditentukan berdasarkan titik didih dan titik lelehnya. Jadi, skala termometer itu dibagi menjadi 4, yaitu ada Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Oke, berarti kita tentukan titik didih dan titik beku. Kalau dia titik didih, Celsius, titik didihnya itu 100, titik bekunya 0. Kalau Fahrenheit 212, titik bekunya 32. Kalau Reaumur 80, titik didihnya 0. Kalau Kelvin 373, titik didihnya adalah 27, titik bekunya 273. Nah, setelah itu kita harus tahu nih perbedaannya ini berapa? 100, ini 180, ini 80, dan ini 100, sehingga perbandingan Celsius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin itu adalah 100 banding 180 dibanding 80 dibanding 100. Jadinya 5 banding 9 banding 4 banding 5. Oke, jadi mereka setiap skala itu mempunyai hubungan-hubungan. Nah, untuk Celsius dengan Reaumur, kalau yang ditanya itu adalah skala dari Celsius, berarti kita harus mengalihkan dia dengan skala dari Reaumur. Jadi gini, kalau yang ditanya Celsius, berarti Celsius itu skalanya berapa? Skalanya 5, berarti kita tulis 5 per, misalkan yang diketahui adalah Reaumur. Reaumur itu berapa? 4 dikalikan dengan suhu Reaumurnya. Begitu juga kalau dari Reaumur kita tinggal balik. Oke, ini Celsius ya. Sorry. Dari Reaumur berarti 4/5 dikalikan dengan derajat Celsius. Nah, bedanya kalau di yang tidak mempunyai titik didih di 0. Contohnya adalah titik beku di 0. Fahrenheit titik bekunya adalah 32. Jadi ketika kamu ditanyain Celsius dan diketahui Fahrenheit, berarti kamu harus kurangi dulu nih Fahrenheitnya berapa. Nah, kalau udah baru kamu kalikan dengan 5/9 gitu. Nanti kita akan latihan. Oke, jangan lupa ini skalanya termometer kamu tulis ya di buku catatan. Oke, contohnya adalah suhu suatu zat jika diukur dengan termometer Fahrenheit adalah 68 Fahrenheit. Berarti F-nya adalah 68 derajat Fahrenheit. Jika dikonversi menjadi Celsius adalah berarti kita tulis derajat Celsius sama dengan skalanya Celsius berapa? 5. Skalanya Fahrenheit adalah 9. Nah, baru kita tulis 68 dikurangi 32. Jadinya berapa? 5/9 dikurangi dikali dengan 68 dikurangi 32 adalah 36. Sedangkan kita kali 36 bagi 9 adalah 4 gitu kan. Berarti 5 kali 4 sama dengan 20. Berarti ketika dia dikonversi menjadi Celsius, dia hasilnya adalah 20. Contoh lagi, misalkan 300 Kelvin. Nah, 300 Kelvin berapakah
Celcius. Ya udah, kalau udah kayak gini Kelvin sama Celsius itu kan kita lihat skalanya mereka sama-sama 5. Celsius 5, Kelvin 5. Berarti kalau kamu ditanya gini karena Kelvin itu dia itu titik bekunya tidak 0 tapi 273, berarti kamu tulisnya gini, 300 dikurangi 273 jadinya berapa? 27 derajat Celcius. Contoh lagi, misalkan 20 reamur gitu dijadikan Fahrenheit. Nah, berarti kita kan tujuannya Fahrenheit kan? Fahrenheit itu berapa? Skalanya 9. Reamur berapa? 4. Kamu kalikan 20. Oke, karena Fahrenheit ini hasilnya titik bekunya tidak 0, maka kamu tambah titik bekunya Fahrenheit berapa? 32. Jadinya kita bisa coret 5. Jadinya 45 ditambah 32. Jadinya 77 derajat Fahrenheit gitu. Oke, itu untuk contoh soal dari termometer mengubah skala pada termometer. Selanjutnya, kita akan belajar tentang akibat dari perubahan suhu. Jadi suhu itu bisa mengakibatkan terjadinya yang namanya pemuaian. Apa pemuaian? Pemuaian adalah perubahan benda akibat dari bertambahnya suhu. Jadi intinya dia itu berubah karena ada suhu. Jadi ketika suhu berubah menjadi terlalu panas atau terlalu dingin, maka suatu benda akan mengalami yang namanya perubahan. Jadi ada perubahan bentuk. Pemuaian sendiri dibagi menjadi 3. Ada pemuaian zat padat, ada pemuaian zat cair, dan ada pemuaian zat gas. Nah, contohnya adalah ketika pada siang hari karena panas ya kan, kabelnya itu akan memuai itu berarti apa? Bertambah panjang. Atau pada malam hari karena dingin, maka kabelnya itu dia itu akan lurus gitu, akan memendek. Jadi itulah kenapa kok antara tower satu dengan tower yang lainnya untuk kabel dipasangkan dia tidak terlalu lurus gitu, karena ketika dia terlalu lurus kayak di malam hari ini terlalu lurus masangnya, ketika pada terjadi pemuaian di malam hari dia akan putus gitu. Oke, nah pemuaian zat padat sendiri itu ada 3. Jadi pemuaian zat padat itu adalah pemuaian yang terjadi pada zat padat. Ada 3. Apa aja? Yang pertama adalah pemuaian panjang. Jadi di sini panjangnya yang berubah secara kasat mata. Jadi misalkan ini panjangnya misalkan di sini L. 0. Ketika sudah mengalami pemuaian dia akan bertambah. Tambahannya itu namanya delta L. Sehingga L total itu bisa kita peroleh dari mana? Delta L ditambah L0. Sedangkan delta L kita diperolehnya apa? L0 kali alfa kali delta T. Oke, kita kasih keterangan ya. Delta L itu apa, Bu? Delta L itu adalah perubahan panjang. Oke, kalau L0 itu namanya panjang awal. Nah, kalau alfa itu apa? Koefisien muai panjang. Sedangkan delta T itu adalah apa? Delta T adalah perubahan suhu gitu. Nah, terus delta T perubahan suhu, delta L perubahan panjang. Terus bagaimana kalau yang berubah adalah luasnya? Kalau luas kan berarti dia biasanya spesifik. Ada panjangnya berapa, ada lebarnya berapa gitu. Ya udah berarti A, luas itu namanya A. A total itu kan berarti kalau di sini adalah delta L tambah L0, berarti di sini delta A plus A0. Untuk delta A gimana Bu carinya? Ya kita mulai dari A0 karena di sini kan L0, kita tulisnya ada A0 dikalikan dengan, karena di sini alfa maka di sini namanya beta.
dikalikan dengan delta T. Berarti A0 itu apa? A0 itu adalah luas awalnya. Oke, luas awalnya satuannya meter kuadrat, jangan lupa. Beta, nah perlu diingat bahwa beta itu adalah koefisien muai muai luas. Jadi beta itu 2 kalinya alfa. Ini 2 kali alfa. Oke, sedangkan yang terakhir sama. Kalau di sini kita bahasnya adalah A total itu delta A kali A0. Kalau di sini V total adalah V0 ditambah delta V. Yang membedakan hanyalah pada gamma. Jadi gamma itu adalah 3 kalinya alfa. Oke, kita akan coba untuk latihan mengerjakan soal koefisien muai. Sebuah kuningan berbentuk balok dengan panjang 8, lebar 5, dan tinggi 4. Nah, berarti kalau ada panjang, lebar, sama tinggi, dia koefisien apa? Koefisien muai volume. Nah, kita cek. Oke, berarti volumenya berapa nih? 5 kali 4 dikali 8. 5 kali 4, 20 kali 8, 160 cm pangkat 3. Sedangkan yang ditanyakan adalah pertambahan. No. Oke, pertambahan volume, bukan panjang ya. Pertambahan volume aja. Oke, pertambahan volume. Ya udah, berarti delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Berarti V0-nya berapa? V0-nya adalah kecepatan awal, volume awal adalah 160. Gamma itu adalah 3 kalinya alfa, berarti 19 kali 3, 7257. Berarti kalikan dengan 5,7 kali 10 pangkat min 5. Kali delta T. Delta T itu adalah perubahan suhu dari berapa ke berapa? 125 dikurangi 25. Jadinya 100. Kali kita 100 ya. Oke, berarti ada 3 ya. Berarti ada 3, masih sisa 4. Oke. Ada 3, masih sisa 2. Silahkan dihitung. 16 dikalikan dengan 5, 7. 16 kali 5,7. Jadi delta V-nya adalah 91,2. Ini min 2 ya. 91,2 atau 0,91 centimeter kubik gitu. Oke, jangan lupa ini latihannya ditulis di buku tugas kalian, terus habis itu di upload di Google Classroom. Terima kasih.